sekarang kita ada bagian yang sangat penting. Ini adalah bagian yang lain. Bagaimana ya bahwa menjadi anak-anak Allah. Ya, setiap orang itu dikatakan dia adalah anak-anak Allah. Nah, kita akan baca di dalam Galatia pasal yang keempat. Ya, Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat, ayat yang kelima mulai. Ia diutus untuk menebus mereka. Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Supaya kita diterima menjadi anak ketika kita menerima penebusan Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara bertanya, Pak, kapan itu? Saat saudara menyadari bahwa saudara tanpa Yesus tidak selamat. Dosa itu ujungnya maut. Upah dosa adalah maut, yaitu kematian kekal selama-lamanya. Nah, ketika saudara percaya kepada Yesus, Yesus menebus semua dosa saudara dan saya. Lewat apa? Lewat kematiannya di kayu salib. Kematiannya di kayu salib itu yang membuat saudara dan saya ditebus dari semua dosa. Nah, ketika kita sudah ditebus dari semua dosa, Alkitab mengatakan kita diterima menjadi anak. Amen. Kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuluh roh anaknya, yaitu Roh Kudus, ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba. Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, kebenaran ini ajaib, saudaraku. Selain Roh Kudus itu menolong saudara, selain Roh Kudus itu menghibur saudara, selain Roh Kudus itu memimpin, mengurapi, memenuhi, tinggal dalam kehidupan saudara dan saya, Roh Kudus itu yang membuat, dikatakan begini, dan karena kamu adalah anak oleh karena penebusan, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi status saudara dan saya ketika saudara itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita itu sebagai orang yang diselamatkan, kita anak, karena kita sudah ditebus. Kita sudah ditebus oleh Yesus dan dibayar dengan harga yang lunas, lalu kita itu adalah anak. Ya, kita ditebus, kita menjadi anak-anak Allah. Nah, ketika kita menjadi anak-anak Allah, itu Allah menyuruh Roh Kudus atau roh anaknya, dikatakan menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. Supaya apa? Kita itu bisa berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Nah, apa pentingnya hal ini? Nah, Bapak, Ibu, dan semua saudara, kita kadang-kadang begini, oh ya, status kita adalah anak. Tapi kadang-kadang hubungan kita dengan Bapa kita itu bukan seperti Bapa dan anak dengan semua kekaripannya, dengan semua keintimannya, dengan semua hubungan baiknya. Acap kali tidak seperti itu. Nah, supaya kita ini memiliki keintiman, supaya kita ini memiliki kekaripan, supaya kita ini mempunyai hubungan seperti Yesus dan Bapa. Seperti Yesus dan Bapa, di mana Yesus itu, aku melakukan apa yang Bapa mau lakukan, aku melihat apa yang Bapa lakukan, aku mendengar apa yang Bapa katakan, dan Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku yang kukasihi. Bagaimana Bapa dan anak itu punya hubungan yang karib dan punya hubungan intim dan punya hubungan yang sangat intim dan sangat mengasihi. Nah, saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa, saudara ingat pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, lalu dia mendengar langkah kaki Tuhan, apa yang dilakukan? Takut, lalu bersembunyi, lalu lari.
Nah, acap kali pada dasarnya manusia itu takut dengan Tuhan. Manusia itu takut dengan Tuhan karena apa? Kita ini berdosa. Ya, kita bekas orang berdosa dan kita masih melakukan dosa. Jadi kita ini punya ketakutan. Saudara mau berdoa takut. Saudara mau beribadah di gereja, saudara ragu-ragu. Tuhan berkenan atau tidak ya? Persembahan saya diterima Tuhan atau tidak ya? Ini saya kalau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan senang atau tidak? Nah, kita dipenuhi ketakutan. Apa yang membuat kita ketakutan? Kesalahan kita, dosa kita, dan iblis memanfaatkan itu, memanfaatkan dosa dan kesalahan kita untuk kita selalu membuat jarak dengan Tuhan. Dulu dalam perjanjian lama dikatakan orang Israel itu adalah umat Tuhan, jemaatnya Tuhan. Nah, saudara dan saya memang umat Tuhan, tapi sebetulnya kita ini bukan sekedar umat. Alkitab mengatakan kita ini diterima. Tuhan sudah menerima kita sebagai anak. Nah, kadang-kadang kita ragu-ragu. Karena, ini Tuhan yang kudus. Aku orang berdosa. Kadang-kadang kalau saya ketemu dengan orang terkenal, ketemu dengan orang hebat, dengan orang yang katakanlah entah kaya, entah hebat gitu, saya ragu-ragu. Meskipun orang itu sudah mengundang saya, Pak, nanti kalau Bapak datang, langsung saja bilang masuk ke ruangan saya. Ya, tapi karena saya tahu saya orang biasa, lalu yang saya datangi ini katakanlah orang yang hebat, orang yang berkuasa, orang yang sangat kaya, sehingga sebegitu saya masuk, satpam bertanya, mau ketemu siapa? Saya sudah keder, saudaraku. Mau ketemu siapa? Dia lihat wajah saya, satpam sambil begini, mau ketemu siapa? Oh, Kak, saya mau ketemu Bapak A. Keperluannya apa? Loh, tadi Bapak A sudah ngomong saya, Pak, kalau datang masuk saja ke ruangan saya. Karena kami sudah punya hubungan yang baik, katakanlah, tapi ada satpam. Langsung saya keder. Waduh, saya di tempat yang salah ini. Lalu keperluannya apa? Sudah ada janji atau tidak? Oh, saya sudah ada janji tidak. Saya cek dulu betul apa tidak. Nah, ketika lalu satpam tanya, oh iya, lalu kan, oh iya Pak. Lalu baru setelah saya tahu bahwa saya sudah janjian dengan mungkin pimpinannya atau bosnya, baru oh iya Pak, mari Pak saya antar. Mari saya antar. Nah, ketika dia mengantar, gantian saya membusungkan dada, gantian saya membusungkan dada, saya mendekatkan kepala. Nah, tahu rasa. Lalu mungkin si pimpinannya, si bosnya, antarkan dia ke ruanganku. Aku sudah menunggu dia. Nah, baru dia keder, saudara. Oh, mari Pak. Dia lalu mulai membungkuk-bungkuk dan sebagainya. Saya mulai membusungkan dada. Nah, baru tahu rasa. Nah, lalu saya diantar. Nah, ketika saya diantar, saya nyaman, saudaraku. Nah, demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Sebagai orang-orang yang masih melakukan kesalahan, acap kali kita dipenuhi keraguan, dipenuhi ketakutan, dipenuhi intimidasi. Acap kali kita tidak yakin apakah doa kita itu diterima atau tidak, persembahan kita diterima atau tidak, kita tidak yakin apakah pujian penyembahan kita diterima atau tidak, apakah semuanya itu baik atau tidak. Itu membuat kita itu berjarak. Kita tidak karib, kita tidak intim dengan Tuhan. Nah, karena itulah ada satu cara. Meskipun status kita diterima sebagai anak, lalu Bapa itu begini, aku akan menyuruh roh anaknya itu loh. Roh anaknya, roh Yesus atau Roh Kudus itu masuk ke dalam hidup kita. Supaya apa? Kita bisa memanggil Bapa itu ya Aba, ya Bapa.